Nah, boleh nggak diceritain sedikit mengenai Mitra Telco sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu. Oke, jadi kami PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel dengan ticker code MTEL-IJ itu sebenarnya bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi. Ini adalah bisnis yang cukup konservatif, tapi kedepannya kita ini sedang dalam masa transisi menjadi sebuah penyedia infrastruktur digital. Nah, ini inline dengan dengan rencana pemerintah untuk merejuvenate industri kita menjadi industri 4.0 yang mengandalkan ke teknologi digital. Makanya sekarang mungkin kalau misalnya kebanyakan operator menara, dulunya kan ya udah cuma sewa menara aja gitu kan ya, pasif infra. Nah, sekarang semuanya bergeser ke penyedia layanan infrastruktur digital yang mencakup apa diantaranya ada fiberization, kemudian kalau untuk kita ada power to tower, kemudian kita juga ada ada project solution, dan kedepannya nanti mungkin ada beberapa inisiatif bisnis lainnya yang belum bisa kita share sekarang nih, gitu Mas Dennis. Oke, jelas banget ya. Oke, Bu Kris, sebelumnya nih, aku pengen tanya nih, kalau misalnya ngomongin industri tower nih ya, ngomongin industri tower, salah satu yang paling penting kan berarti menaranya sendiri nih ya. Dan kalau aku lihat ya, aku baca pertumbuhan tower Mitratel tuh luar biasa banget nih, 2 kali lipat sejak tahun 2018. Yes, banget gitu ya, sekitar 20% atau compound annual growth rate-nya. Sedangkan kalau industri kata kan biasa cuma sekitar ya 5% lah per tahun. Ya. Nah, aku mau tanya depannya nih, apakah para investor bisa melihat pertumbuhan yang sama gitu dalam segi pertumbuhan towernya? Oke, mungkin aku bisa jelasin sedikit nih. Kita itu cukup agresif dalam akuisisi menara, terutama di akhir tahun kemarin ya, Mas Denis ya. Seperti yang Mas Denis tadi sampaikan, dari 2018 ke sekarang pertumbuhan CAGR menaranya besar sekali gitu. Kenapa seperti itu? Karena pertama memang kita kan bergerak di bidang penyewaan menara, dan sebetulnya kalau misalnya dilihat nih 10 tahun yang lalu memang sudah digadang-gadang ya Mitratel ini akan IPO. Tapi sebelum kita IPO kan kita harus membangun portfolio nih untuk membuat teman-teman investor dan juga pemegang saham lebih menarik. Nah, itu adalah sesuatu yang kita lakukan dari 2018 sampai dengan 2021 lalu. Apakah berhenti di sana? Tentu tidak. Salah satu alasannya kita IPO kenapa? Karena kita mau mengumpulkan dana untuk melakukan lebih banyak lagi akuisisi. Nah, seperti apa sih sebenarnya sekarang ini kan kondisinya kalau dilihat, dulu kan akuisisi menara itu pasti dilakukan dari menara-menara milik operator telekomunikasi ya. Telkomsel, Indosat, Hutchison, Friend, Excel gitu ya. Nah, sekarang kan sebenarnya semuanya udah habis tuh, udah pada dijual ya. Terakhir di 2021 lalu oleh Indosat dan Excel mungkin di awal tahun ini, tapi size-nya lebih kecil. Kalau nggak salah sekitar 800-900an menara aja. Nah, siapa sih yang masih punya sisa menara? Ya, yang masih punya sisa menara tinggal Telkomsel. Nah, ini ada sekitar mungkin masih 6.000 menara yang bisa kita akuisisi. Kita kan IPO di November 2021 kemarin dengan jumlah dana yang kita terima itu sekitar 18,6 triliun. Nah, 50% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk melakukan akuisisi inorganik. Kita competitive advantage-nya apa? Mitratel ini adalah preferred tower consolidator partner untuk Telkom Group. Nah, jadi 6.000 menara ini sudah ada di rencana untuk akuisisi yang dimiliki oleh PT Daya Mitra. Itu ke berapa lama? Itu akan dirampungkan insya Allah dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi tahun ini dan juga tahun depan gitu. Itu mungkin salah satu edge-nya kita lah ya, karena kan ya preferred partnernya kita gitu. Ya. Jadi 2 tahun ke depan ya masih bisa dibilang masih akan ada massive acquisition, yang satu-satunya potensi akuisisi menara yang cukup sizable di pasar gitu. Selain itu juga kita ada sih menara-menara akuisisi lainnya yang potensial, cuman mungkin size-nya nggak sebesar itu gitu. Ini biasanya dari operator-operator atau mom and dad operator lah ya gitu ya. Oke. Tadi ngomongin mengenai pertumbuhan towernya nih. Kita masuk sedikit nih mengenai tendennya nih. Ini Mitratel sendiri tendennya juga luar biasa nih, 39% ya per tahun ya. Bisa tumbuh kan 0,39% selama 5 tahun. Dan pertanyaannya, strategi Mitratel selama 5 tahun ini gimana sih sampai bisa menghasilkan matriks yang konsisten gitu di atas rata-rata? Ya, pertama-tama mungkin aku boleh touch sedikit sebenarnya mengenai apa sih sebenarnya colocation ini. Kenapa sih ini penting untuk operator menara? Colocation ini sebenarnya kalau kayak
mungkin yang paling umum ini kali ya, co-working space gitu ya. Space-nya satu, tapi bisa disewa oleh berbagai macam perusahaan, berbagai macam orang. Ya. Ya, nah jadi kan kenapa sih emang itu penting? Iya dong, kenapa? Karena cost-nya satu nih. Tapi revenue-nya bisa dari 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, makin banyak colocation-nya, makin tinggi colocation-nya, makin profitable. Karena sebetulnya menaranya satu nih. Tapi yang sewa dari instead of cuma satu orang, sekarang jadi ada 2, 3, 4, 5 orang. Nah, kenapa ini penting? Nah, sekarang ini kan posisi colocation-nya Mitratel masih di angka 1,51. Ini karena akibat terdilusi dari akuisisi masif yang kita lakukan di 2021 kemarin. Kalau tanpa akuisisi tersebut, kolokasi kita di 1,7. Nah, kedepannya seperti apa? Dengan valuasi perusahaan yang saat ini kalau nggak salah terakhir harga sahamnya di 830 ya. Kita tendensinya di 1,5. Kebayang nggak nanti kalau misalnya tendensi kita di 1,8, berarti kan revenue kita sudah jauh lebih tinggi, profitabilitas tentunya semakin tinggi. Nah, valuation company-nya pasti akan lebih tinggi juga. Nah, ini kedepannya strateginya apa sih? Oke, pertama tadi kita shifting dari hanya penyedia menara menjadi digital infrastructure company. Itu satu. Apa sih bedanya itu? Bedanya sekarang kita lebih equipped dengan adanya fiberization, kita juga provide power to tower, kita juga concern dengan ESG, dengan environmental impact, governance, dan juga social. Nah, kemudian nanti kita juga akan getting ready for 5G infrastructure. Mungkin nanti abis ini kita bisa bahas lebih dalam ya, Mas Dennis, untuk 5G ya. Benar. Nah, itu adalah strategi gimana sih caranya kita untuk bisa memaintain momentum pertumbuhan ini. Nah, yang sudah berjalan di tahun ini sebetulnya target kita itu ada 3. Oke, pertama pertumbuhan kolokasi yaitu sekitar 3.000 sampai 4.000 dari total jumlah menara sekitar 28.600-an ya. Kemudian kedua target pembangunan organik atau build to suit sekitar 750 menara, dan ketiga pembangunan jaringan fiber sebanyak 6.000 km. Itu target yang kita sampaikan di akhir tahun lalu ya, atau di awal tahun inilah gitu. Nah, fibernya ini sendiri yang merupakan salah satu tulang punggung untuk digital infraco, kita sudah mendeliver kurang lebih, kita sudah menerima order lah ya, real order itu sekitar 2.000 km. Gitu. Itu yang akan dirampungkan di tahun ini pembangunan 6.000 km gitu. Nah, kedepannya selain ini apa? Tentunya aggressive selling. Kemudian kalau Mas Dennis tahu juga dari angka kita kan hampir 58% dari total portofolio menara kita lokasinya di ex-Java ya. Nah, ex-Java ini kan inline nih sama perluasan jaringan yang sedang dicanangkan oleh para operator seluler gitu. Itu juga competitive advantage-nya Mitratel. Kok bisa? Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan towerco yang lain, tentunya jaringan mereka yang di luar Jawa tidak semasif yang dimiliki oleh Mitratel. Karena kan dari dulu yang melakukan ekspansi keluar Jawa itu ya Telkomsel sebagai market leader kan. Siapa sih yang membangun? Ya Mitratel gitu. Nah, itu adalah expertise kita untuk pembangunan menara-menara yang di luar Jawa. Di Jawa ada nggak? Di Jawa juga ada banyak, 42% gitu. Nah, cuman kita punya tambahan expertise kita ini yang di luar Jawa yang tidak dimiliki oleh tower operator lainnya gitu. Oke. Nah, kita tadi udah disinggung nih sama Bu Kristi mengenai 5G nih. Menarik nih. Maaf dong nih kalau kita nggak bahas mengenai 5G ya. Nah, betul. Jadi kalau boleh tahu gimana nih, sebelum kita bahas mengenai strategi deh. Ketika kita misalnya belum ada 5G nih, sama nanti pas udah ada 5G gitu, masuk gitu. Perbedaannya itu atau dalam perkembangan Mitratel sendiri itu dalam ekspansi dan lainnya itu akan beda banget nggak? Beda jauh nggak? Atau mirip-mirip aja gitu? Sebetulnya tentunya setiap ada teknologi baru pasti kan dilakukan ekspansi baru nih. Ada capex tambahan dari mobile network operator ke infrastruktur, which is ke kita gitu kan. Itu pertama. Kedua, untuk 5G nanti itu kita instead of hanya menyewakan lahan atau menyewakan tower, kita juga akan menyewakan edge point atau edge data center lah yang ini disebutnya ya. Edge computing technology. Nah, edge computing technology ini sebenarnya active devices. Nah, kita mulai shifting juga dari cuman penyedia infrastruktur pasif menjadi ke penyedia infrastruktur aktif juga. Yang sudah terasa saat ini dari 5G apa sih? Sekarang ini semua operator sudah gearing up atau lagi siap-siap nih untuk 5G rollout gitu kan yang masif. Pertama-tama apa yang mereka perlu lakukan? Mereka perlu melakukan fiberization. Kenapa? Karena untuk 5G itu kan perlu kecepatan data yang tinggi. Berarti komunikasi antar menara juga harus stabil dan harus semakin cepat. Itu kenapa? Ya, itu kenapa pakai fiber optik. Kalau dulu kan pakai microwave tuh ya,
Kalau misalnya dilihat di menara-menara BTS yang bulat-bulat itu di atas itu microwave antena tuh. Nah, sekarang udah mulai pada cuman tinggal RF antena doang yang panjang-panjang itu udah biasanya udah di-equip sama fiber optik untuk tower sites-nya gitu. Nah, saat ini di kita sebenarnya sebelum ngomongin 5G ya, 4G aja masih way behind tetangga-tetangga kita lah gitu ya. Kita kan rata-rata speed downloadnya untuk 4G itu masih di 14 megabyte per second. Sementara tetangga yang paling dekat nih di Singapura gitu ya, average download sana udah 30-40 Mbps. Kenapa? Ya itu sama, karena infrastruktur kita masih terbelakang, masih behind para tetangga-tetangga kita itu. Dan kemudian kedua, fiberization-nya juga kita kan baru mulai kayak nggak salah kayak 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Nah tadi Bu Kristi sempat singgung mengenai infrastruktur pasif dan aktif, mungkin bisa dijelaskan nggak ke teman-teman yang membedakan apa? Oke, infrastruktur pasif itu adalah yang sekarang ini kita miliki, yaitu menaranya. Kemudian kita juga punya space-nya. Kemudian ini alat-alat yang dimiliki oleh mitra operator operator menara ya. Yang active devices itu apa? Active devices ini yang memungkinkan menara tersebut berfungsi sebagai jaringan telekomunikasi seperti misalnya 2G, 3G, 4G-nya gitu. Kemudian spektrumnya, kemudian antenanya. Nah, fiber dan lain-lain itu masih merupakan additional dari tower related business gitu. Oke. Nah, tadi sempat dibicarakan strategi untuk infrastruktur 5G ini kan buat operator-operator yang ada di Indonesia berarti ya? Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai operator yang mungkin ada beberapa dan juga cakupan wilayah cukup luas gitu ya, kira-kira Ibu Kristi itu kira-kira sampai kapan gitu ya, sampai bisa cakup keseluruhan? Mungkin ya nggak sampai keseluruhan lah, mungkin 40-50% lah. Untuk fiberization? Ya. Berapa lama butuh mas? Sebetulnya sekarang sudah mendekati 50% ya. Untuk beberapa mobile network operator. Cuman untuk yang lebih kecil-kecil mungkin kan karena keterbatasan dari segi capex juga, mereka baru mulai catch up tuh. Kayaknya sekarang mungkin di angka 30-40%. Berapa lama? Cepet banget. Kenapa? Karena untuk kita nih sebagai penyedia fiber, buat kita meng-establish jaringan tersebut sampai aktif, sampai bisa dipakai oleh mobile network operator itu cukup 1-2 bulan aja. Begitu mereka, oke, mau di titik A, fiber, oke, 2 bulan on, paling lama, gitu. Kok bisa cepet banget? Kenapa? Yang penting mau keluarin capex ya. Betul. Yang penting mau keluar duitnya. Nah, kalau dari kita sebagai penyedia infrastruktur, begitu ada demand, kita langsung alat. Kok bisa cepet banget? Kenapa? Karena lagi-lagi kita meleverage hubungan kita dengan Telkom ya. Karena kan Telkom sendiri penyedia infrastruktur terbesar di Indonesia. Backbone-nya udah ada di mereka. Kita udah ukur tuh dari jarak tower site kita ke backbone Telkom yang terdekat itu mungkin antara 3-5 km aja. Makanya cepat dan kita aerial, kita nggak underground gitu. Oke. Dan begitu udah on, langsung di charge dong, bayar gitu ya. Oke. Tadi mengenai yang Bu Kristi singgung mengenai Mitratel ini kan banyak tower yang ada di luar Jawa ya. Jumlahnya banyak banget ya, even dari kalau dibandingin sama tower. Nah, kalau boleh tahu nih, ya sebenarnya strategi ini dari Mitratel sendiri banyak towernya di luar Jawa ini emang sengaja gitu atau gimana? Sebetulnya karena kita melihat potensinya kan sebetulnya secara nationwide memang nggak mungkin hanya di Jawa aja kan. Karena pemerataan infrastruktur, kemudian kalau dilihat dari GDP growth, sebenarnya di Jawa itu udah bukan yang tertinggi loh. Sekarang yang tertinggi itu GDP growth ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Gitu. Nah, jadi potensinya ke sana ke depannya. Kalau di Jawa kan ya udahlah ya, Jawa it's the largest population dengan satu kepulauan itu aja gitu kan. Over 52% of the population of Indonesian people ada di Jawa. Tapi kan yang lainnya ada di luar Jawa nih, dan dengan pertumbuhan GDP di luar Jawa, marketnya ada di sana. Kenapa kita bisa punya masif infrastruktur di sana? Karena kita partnernya Telkomsel. Telkomsel kan sebagai market leader, mereka membuka pasar baru. Gitu. Makanya kita banyak tuh, dan makanya itu jadi expertise kita. Sampai saat ini, mungkin kalau misalnya dibilangin build to suit atau menara yang custom made khusus dengan satu anchor tenant, itu masih jagonya kita, karena itu kebanyakan dilakukan di ex-Java gitu. Jadi dibilang sengaja enggak juga, tapi dibilang nggak sengaja enggak juga. Gimana ya jawabnya? Memang competitive advantage-nya di situ. Nah, ini menarik. Ini
kan berarti economic mode atau competitive advantage ya dari mitra tel sendiri gitu. Betul. Nah, tapi kita lihat nih Bu, competitive advantage ini dari mitra tel sendiri. Ini kita ngomong di resiko ya dari kompetitor gitu ya. Apakah kompetitor ada yang meniru, mengcopy atau OTW nih kayaknya nih, wah lihat mitra telnya competitive advantage-nya di luar Jawa nih. Apakah mereka udah atau enggak? Kayaknya kalau mereka mau ngejar nih gitu. Sekarang kan menara-menara kita yang ada di luar Jawa ada kurang lebih sekitar 16.500. Ya. Untuk rata-rata pembangunan build to suit untuk kita aja nih setahun itu mungkin sekitar 750 gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ngejar ke 16.500 sepertinya cukup perlu waktu yang panjang ya gitu. Nah, terus ke depannya yang roll out siapa sih? Yang roll out ke ex-Java saat ini masih Telkomsel. Kok operator-operator lain yang kecil nggak roll out? Kenapa? Mereka sekarang mulai melakukan roll out karena sudah dimungkinkan melakukan co-location dengan menara-menara yang sudah ada oleh Telkomsel. Kenapa kok kayak gitu? Ya kalau untuk yang lebih kecil-kecil kan lihat, oh yang besar di sana, ada market di sana. Oh ya udah ikut aja di situ daripada buka market sendiri kan lebih costly. Kemudian pasti resources yang dimiliki oleh mereka juga tidak sebesar yang dimiliki oleh Telkomsel sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia gitu. Jadi ada natural barrier of entry lah ya untuk kita tap into market di ex-Java gitu. Ya berarti ya dengan bahasa simpelnya, bahasa orang awamnya sulit untuk dikalahkan gitu ya Bu ya. Sulit untuk dikejar, betul. Oke. Ini kita ngomongin industri tower ini sektor tower ya, industri tower. Apakah marketnya ini bagus gak sih kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia Bu? Di Indonesia itu kenapa? Bagus banget. Why? Karena kalau misalnya dilihat nih, return of investment capital untuk di Indonesia dari satu menara dengan satu tenant itu di 11%. Terus kenapa? Kalau misalnya lihat China nih, negara terbesar, infrastrukturnya besar gitu ya. Mereka itu return on investment capitalnya cuma 2%. 3%. Jauh banget gitu. Jadi di Indonesia ini makanya marketnya lukratif banget. Makanya banyak yang mau masuk Indonesia juga. Kalau misalnya dilihat kan kemarin terakhir akuisisi yang dilakukan untuk menara-menara itu kan datang dari asing ya. Gitu, dari Malaysia, dari Edgepoint gitu ya. Nah, terus yang terakhir mungkin udah baca juga di berita ya, Macquarie Group Australia gitu ya mulai masuk juga. Nah, kenapa? Karena ya kita menawarkan return terbesar untuk bisnis infrastruktur, terutama infrastruktur telekomunikasi. Yang salah satu yang menyebabkan kan sebenarnya bisa returnnya itu besar itu kan karena capex atau tower itu murah kan sebenarnya di Indonesia kan. Salah satunya, betul. Yes. Nah, kenapa kok bisa ada nggak keunggulan lain gitu di luar daripada capex yang murah? Untuk menara? Iya, yang membuat returnnya itu bisa jauh lebih besar. Oke, mungkin tingkat colocation-nya masih rendah juga. Kemudian kalau misalnya dilihat kan MNO-nya sekarang baru mulai lebih terkonsolidasi ya. Pastinya struktur permodalan yang dimiliki oleh operator seluler juga jadi lebih kuat sekarang dibandingkan dulu-dulu gitu ya. Kemudian kenapa masih lukratif? Karena infrastrukturnya sendiri belum banyak. Jadi pembangunan yang perlu dilakukan masih banyak gitu. Sehingga potensi untuk pertumbuhannya masih besar. Gitu. Bedanya gimana sih? Kayak kalau misalnya ngelihat yang paling Amerika lah gitu ya. Satu tower itu mungkin mengcover kurang lebih sekitar 2.000 population. Indonesia satu tower mengcover 2.700 population. Jadi density-nya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Yes, makanya kita masih butuh banyak infrastruktur. Bukan masalah jaringannya, tapi baterai aku tadi tiba-tiba habis. Bukan jaringan ya, bukan salah jaringan nih. Langsung disclaimer, bukan jaringan nih. Oke, tadi aku kira putus, panik. Aku yang putus. Tadi boleh diulang nggak yang terakhir yang pas lagi mau putus mungkin? Oke. Tadi lagi ngomongin population kalau nggak salah ya. Iya. Nah, bedanya apa sih? Ya karena population di kita itu coverage-nya satu site masih mengcover 2.700. Sementara kalau misalnya lihat Amerika, satu site itu cover cuma 2.000 aja. Kalau kayak Malaysia, satu site cuma cover 1.000 population. Kecil banget ya. Jadi di kita kan masih butuh lebih banyak infrastruktur. Nah, nanti kalau untuk 5G apalagi 5G kan mungkin kalau dilihat dari business case-nya nggak akan tersedia di seluruh Indonesia dulu kali ya. Pasti kan mulai di kota-kota besar dulu. Kayak waktu itu kita mulai dengan 4G gitu ya. Rollout-nya pasti bertahap. Nah, ini juga akan merollout infrastruktur baru. Kenapa? Karena 5G biasanya beroperasi di
higher bandwidth untuk spektrumnya. Nah, kalau bandwidthnya lebih tinggi, biasanya mereka lebih butuh banyak infrastruktur atau banyak menara gitu. Oke, Bu Kristi, ini kita ngomongin sedikit nih mengenai laporan keuangan lah, tapi kita nggak bedah secara. Pengen tanya, Mitratel ini kan kalau dilihat di kasnya ini banyak nih ya, dan IPO ada 18 triliun sekian ya kan. Jadi, habis itu kalau kita lihat IPO kan biasa dari sebagian besar dana ini untuk dibuat akuisisi tower, bener ya Bu? 50%-nya, betul. Oke, 50%-nya. Tapi masih banyak yang belum terrealisasikan ya? Betul, belum. Kenapa? Karena kan kita IPO baru di bulan November. Oke. Nah, sekarang kita sedang menjajaki, kita baru aja sign MOU untuk akuisisi Menara Telkomsel di sebelum Lebaran banget. Nah, ini sekarang lagi ongoing proses untuk finalization-nya. Mudah-mudahan bisa kita rampungkan di kuartal 3 tahun ini. Selain itu juga yang ongoing kan pembangunan fiber jaringan, kemudian pembangunan menara-menara build to suit, gitu. Tahun ini pasti akan ke spend. Tahun ini kita rencananya akan spend kurang lebih sekitar 9 triliun. 9,9 triliun, 10 triliun lah ya. Oh, ya. Mendekati ya. Jadi ya, 50% 10 triliun. Untuk akuisisi dan 50% lagi untuk pembangunan kayak fiber dan lain-lain. Seperti itu. 50% untuk akuisisi, 40% untuk pembangunan untuk organik gitu ya, dan 10%-nya untuk working capital. Oke. Nah, ini tadi udah disebut banyak banget mengenai Telkomsel. Aku pengen tanya deh. Ini kalau kita ngomongin privilege nih ya, bahasa anak zaman sekarang privilege. Itu sendiri apa sih sebenarnya? Atau banyak nggak sih privilege-nya jadi anak usahanya Telkom ini? Privilege-nya bisa dibilang lumayan banyak. Kenapa? Karena kan mereka kan telecommunication provider, telecommunication infrastructure terbesar di Indonesia juga gitu ya. Mau fiber kita ada, mau satellite kita ada, mau mobile operator terbesar gitu kan. Jadi kita pasti meleverage hubungan itu untuk kemajuan bisnisnya Mitratel. Tapi kalau dilihat dari segi independensi, kita tetap independen. Loh kok bisa? Kan pertama, kita kan listed company. Kita kan punya tanggung jawab juga nih untuk teman-teman semua yang merupakan shareholdernya Mitratel. Kedua, kita juga banyak investor-investor yang SWF atau Sovereign Wealth Fund. Ini mereka biasanya GCG-nya, social governance-nya ketat banget. Dan lagi-lagi karena kita juga anak perusahaan BUMN, tentunya pengawasannya 2 kali lipat dari perusahaan TBK yang biasa ya. Gitu. Jadi semuanya bisnisnya dilakukan secara transparan. Valuasinya juga valuasi wajar. Baik itu untuk pembelian maupun untuk penyewaan. Jadi untungnya kita apa? Untungnya kita bisa lebih cepat aja karena kita bisa meleverage jaringan-jaringan atau infrastruktur yang sudah dimiliki oleh Telkom Group. Oke. Ini aku ada 2 pertanyaan nih, tapi dari pribadi aku penasaran banget nih. Aku pengen tahu nih. Yang pertama mengenai opportunity secara keseluruhan modelnya si Mitratel sendiri, dan yang kedua mengenai resiko resiko bisnis dalam Mitratel sendiri. Nah, mungkin kita mulai dari dulu nih. Kalau kita lihat opportunity, kita ngomongin long term ya, kayak mungkin sampai menuju 2030 gitu ya, 5-10 tahun ke depan. Kira-kira apa yang paling besar gitu yang bisa menjadikan Mitratel makin bagus, makin growth lagi nih ke depannya? Oke, tadi mungkin udah disinggung sedikit ya mengenai tingkat colocation. Saat ini kan kita masih 1,51 nih. Jadi masih banyak banget room for growth-nya. Kalau dilihat operator-operator menara tetangga, mereka kan rata-rata udah di angka 1,9 gitu ya. Jadi udah lumayan mentok. Nah, itu satu. Kedua, kita juga punya digital infrastructure. Power to tower itu sangat spesifik untuk Mitratel. Kenapa? Karena cuma kita yang punya site-site yang lokasinya di daerah-daerah terpencil tanpa ada jaringan PLN. Nah, power to tower ini juga potensial, kenapa? Karena ini juga kita sewakan ke tenan-tenan, gitu. Nah, apa sih keunggulannya? Nah, power to tower ini kita menggunakan solar panel dan juga lithium battery. Solar panel ini saat ini sudah terinstall kurang lebih di 615 sites. Bukan saja merupakan energi yang renewable, tapi ini juga penghematan. Kenapa? Kalau dulu kan kita pakainya genset. Genset kan solar kan mahal. Belum kalau di negara-negara di daerah-daerah timur, di daerah-daerah yang ujung-ujung itu kan solarnya jarang ya. Jadi harganya berlipat-lipat gitu, dan itu pun belum tentu ada. Nah, dengan adanya solar panel, kita tuh menghemat kurang lebih sekitar 85 miliar per tahun dari 615 site ini. Kita kurang lebih ada sekitar 1000-an. Kita sedang menjajaki beberapa kemungkinan untuk kerjasama dengan partner strategik untuk penyediaan solar panel ini. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga meleverage on yang sudah ada nih. Apa sih menara kita yang di luar Jawa? Gitu. Nah, ini nantinya akan menjadi target
perluasan untuk para mobile operator, dan tentunya yang tadi udah disampaikan di depan ya, cuman kita yang punya menaranya di sana gitu. Itu aja kali 3 dulu ya. Jangan terlalu banyak bocorannya, nanti ketahuan semua strateginya. Nanti diikutin sama kompetitor lagi. Betul. Nggak bisa tapi ya, kejauhan. Sama, satu lagi mungkin ya, untuk edge computing nanti ya, yang untuk 5G. Tapi ini kan masih menunggu massive rollout dari mobile network operator juga ya. Gitu. Yang berarti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai resiko nih. Kira-kira apa nih dalam menghadapi kita ngomong ya? Sebetulnya kalau ngomongin industri menara sih cukup boring ya, karena resikonya kan ketakar banget. Kita kan long list nih 10 tahun gitu kan. Jadi kalau dibilang resiko volatility nggak ada juga, karena kan sewanya panjang ya gitu ya, 10 tahun ya. Mungkin dari penurunan harga sewa kali ya, itu kan udah umum ya, semua orang pasti tahu. Mobile network operator pasti mereka juga bilang kita mau lebih rendah dong sewanya gitu. Tapi itu in exchange of something else, pastikan kalau tawar-tawaran kan. Nah, buat kita, karena kita juga baru mulai, jadi alhamdulillahnya price range kita tuh nggak dari atas banget kayak yang tetangga-tetangga gitu. Tetangga-tetangga kan mulainya dari $2.500 per site ini kan sewanya gitu. Sementara kita kan mulai di 2018-an sampai sekarang kita selalu maintain untuk average lease rate kita itu above 12,5 juta. Terus kalau misalnya nanti diminta ditawar lagi gimana? Oke. Kalau mau ditawar lagi, kita ngakalinnya dengan cara kita bundling services. Jadi kita tetap maintain harganya di situ, tapi kita add on additional services kayak misalnya fiber. Nah, tapi fiber ini kan tentunya kalau misalnya gratis terbatas ya, gitu ya. Nanti begitu 5G pasti butuh speed lebih banyak. Ya kalau udah mau speed lebih tinggi, tolong ditambah sewanya gitu. Jadi itu salah satu strategi marketing kita juga sih, gitu. Oke. Thank you banget. Ini aku habisnya save, aku harus nonton ulang nih buat catat-catat poin-poin pentingnya. Dari kasih kan gitu ya. Gampang, nanti WA aja kalau mau tanya-tanya, boleh juga follow Instagramnya kita di Mitratel. Nanti leave comment aja atau nanti lewat Mas Denis, boleh banget, dengan senang hati. Saya diundang lagi juga dengan senang hati akan bersedia gitu. Gimana loh? By the way, Bu Krisy jangan pergi dulu nih. Kita ada pertanyaan. Belum. Boleh. Kita coba ya. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan nih. 5G katanya perlu tower yang banyak. Jaraknya juga harus berdekatan. Bakal habis banyak capex dong? Betul. Tapi yang habis capeknya dari dari cellular operator. Nah, tapi kan capex ini kan di-spend in exchange of revenue, pendapatan dong, ya kan, gitu. Pasti kan kalau untuk 5G jualnya bisa lebih tinggi, dan ini kan use case-nya tidak hanya seperti 4G yang hanya untuk konsumen, tapi bisa untuk bisnis juga, gitu. Untuk kita, capex-nya pasti di-spend, karena kan kita pasti mau cater ke kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh operator seluler, tapi in exchange of revenue, pastinya gitu. Oke. Udah terjawab ya nih dari FS Gary. Oke, kita lanjut. Ini dari story. Tadi aku open ini question box di story. Ini ada pertanyaan dari. Selain tower leasing, sumber revenue Mitratel dari mana lagi? Banyak. Oke, pertama tower leasing udah pasti jelas ya. Itu kan bread and butter-nya alias yang utamanya gitu. Kedua dari project solution. Apa sih project solution? Project solution ini ada civil mechanical, electrical engineering, kemudian strengthening, infrastruktur. Ini SLA yang kita provide ke tower operator. Misalnya kayak, kenapa menara yang di ujung kulon nggak nyala gitu? Oh yaudah, kita cek. Itu juga service yang kita provide. Nggak cuma nyawain meneranya aja, tapi kita juga maintain servicesnya. Kemudian ketiga yang tadi power to tower, kemudian managed service. Managed service ini apa sih? Kalau kan sebenarnya sekarang meskipun semua menara-menara yang milik operator seluler itu sudah dijual, tapi mereka juga ada mother tower yang mereka miliki sendiri. Nah, ini kan pasti harus di-manage dong. Siapa yang manage? Ya kita provide juga manage service itu. Kita bisa manage active devices, kita juga manage passive devices-nya. Kemudian yang kelima apa? Edge infra solution ini yang nanti untuk 5G. Edge infra ini sebenarnya apa sih? Ini tuh kayak mini data center. Kalau sekarang kan data centernya dipusatin gitu kan ya. Nanti ke depannya untuk 5G supaya perhitungan datanya lebih cepat, nanti data centernya tuh yang kecil-kecil ditaruh di menara langsung, jadi deket nih sama yang pengguna.
seluler gitu. Kalau kayak sekarang nih, kalau misalnya kita download iOS terbaru gitu ya, kan lama nih lag time-nya. Iya, karena semuanya narik dulu data dari data center, baru di distribute ke masing-masing, jauh gitu. Nah, nanti ke depannya tinggal masuk ke seluler tower terdekat, udah ada data centernya di situ, jadi bisa lebih cepat downloadnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Itu yang kelima. Yang keenam tentunya fiber optik tadi. Gitu. Oke, berarti banyak ya. Mungkin kan banyak banget teman-teman di Banyak. sini yang ternyata bagus ya. Ya. Ternyata mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu kan, kalau nggak ngulik dari laporan keuangan mungkin nggak tahu nih, kirain cuma dari listing Yes. aja gitu. Good question Oke. banget tuh. Wah, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Kok bisa aset naik 100%, ekuitas naik 300%, sedangkan liabilitas cuma naik 40%? Kenapa tuh ya? Soalnya kita baru IPO. Jadi uangnya masih banyak banget. Terus kita juga liquid. Kenapa? Karena kan pertumbuhan revenue-nya tinggi. Sementara yang tadi aku sampaikan kan, kalau untuk operator menara, cost kita tuh sebenarnya relatively sama. Mau itu tanannya 1, mau itu tanannya 2, mau itu tanannya 5, cost kita kurang lebih mirip-mirip. Gitu. Jadi semakin tinggi kolokasinya, semakin tinggi profitabilitasnya. Tentunya dengan tingginya profitabilitas, cash flow kita juga semakin bagus. Kita bisa mengurangi leverage kita atau pinjaman kita. Actually di first quarter ini kita baru aja repay loan kurang lebih sekitar 3,7 triliun. Itu saving interest expense yang langsung impact ke bottom line kita atau profitabilitas kita. Oke, udah terjawab nih ya. Gila, dijelasin lengkap banget ya sama Bu Kristi. Biasanya kan kalau operator menara rata-rata utangnya banyak ya. Cuman kita doang yang net cash nih posisinya. Emang agak unik, kita tuh emang agak unik. Cashnya banyak gitu, kenapa belum dipakai untuk Iya. Ya, tenang, semuanya ada waktunya. Tahun ini pasti kita spend, tahun depan kita akan spend lagi juga. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin tadi Ibu Kristi sempat mention ya, mengenai organic growth. Bedanya di mana gitu? Bedanya apa? Oke, inorganic growth itu yang melalui akuisisi. Jadi nggak kita bangun, tapi kita beli langsung bulk gitu. Kayak borongan belinya gitu, grosiran. Nah, kalau untuk organik, apa organik ini yang kita produksi sendiri satu-satu. Kayak build to suit tadi yang targetnya 750 gitu ya. Kemudian pembangunan fiber gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari FS Gary. Sepertinya dia belum puas ya. Ini orang yang sama nih tadi nih. Iya. Dia bertanya lagi. Berarti Mitratel itu berarti bukan eksklusif listingnya sama Telkom ya? Enggak dong, tentunya enggak. Ini kenapa sebenarnya kenapa sih colocation itu jadi sesuatu bisnis model untuk operator seluler dan juga operator menara? Karena pertama buat operator seluler ini keuntungannya mereka non eksklusif, jadi mereka bisa sharing kan. Jadi infrastruktur yang punya orang lain mereka bisa pakai dan juga vice versa. Lebih murah, lebih cepat juga daripada ngebangun sendiri. Kemudian untuk MNO mereka bisa fokus ke bisnis mereka, yaitu seluler bisnis, nggak usah manage aset-aset gitu kan. Karena kan sekarangnya kalau dilihat rata-rata semua perusahaan udah aset light gitu ya. Mereka nggak punya banyak fixed aset di dalam balance sheet-nya. Bisa digunakan resources-nya untuk yang lain. Nah, untuk tower operator, pastinya kita nggak akan mau eksklusif. Kenapa? Karena what's the point of punya bisnis menara kalau itu eksklusif? Itu kan berarti cuma satu tower, satu tenant gitu kan. Sementara kalau colocation kan yang tadi adalah benefitnya tenannya banyak, revenue-nya ada dari 5 orang, tapi cost-nya cuma 1, sama gitu. Tidak eksklusif jawabannya. Thank you Mas Gary udah ditanyain. Iya, dia dapat banyak ilmu nih dari Bu Kristi. Oke, Gary sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. By the way, Bu Kristi, aku thank you banget ya udah mau ngobrol. Thank you banget Mas Dennis. Nanti kawan-kawan kita boleh. Kabarin aja.